jadi tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Rizky. Perkenalkan, nama saya Desya Tiwi. Perkenalkan, nama saya Kartika Afriliani. Perkenalkan, saya Sri Wahyudi. Perkenalkan, saya Septia Ramadan. Saya Desta. Selamat ulang tahun. Ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur adalah ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1595 hingga 1597. Ekspedisi ini penting dalam pembukaan perdagangan dan rempah-rempah dalam Hindia Timur bagi para pedagang yang akhirnya membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dan menandai berakhirnya dominasi Imperium Portugis di kawasan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan materi kedua oleh saya, Desa dan Surya. Nah, jadi nomor 2 itu mengapa sih Belanda itu tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Nusantara? Karena awalnya itu Spanyol sama Portugis itu lagi perang. Nah, pas perang itu Portugisnya kalah. Jadi aturannya itu kalau yang kalah itu harus kasih satu wilayah ke yang menangnya. Nah, si Spanyol ini mau Libanon dari si Portugis. Terus ya udah dikasih kayak ini gitu buat lo, terus udah kami kasih. Terus FYI Libanon itu kayak tempatnya pusatnya rempah-rempah kedua setelah Konstantinopel. Nah, si Belanda pada saat itu posisinya lagi dijajah oleh Spanyol. Jadi dia otomatis gak bisa beli karena udah ditutup juga sama Spanyol, dia Belanda gak bisa beli. Nah, Belanda itu dengarlah gosip-gosip kalau di Asia itu banyak banget rempah-rempahnya. Jadi dia pergi ke Nusantara, tapi dia nggak ke Malaka karena di Malaka itu udah dijajah duluan sama Portugis. Nah, dia jadi nggak mau dong. Terus akhirnya dia pergi ke Banten. Karena juga di Banten belum juga dijajah sama siapa-siapa, dari Belanda juga. Nah, ceritanya itu, jadi para penjelajah Belanda itu pergi ke Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 kapal, 64 meriam dan 294 awak dengan dikomandai oleh Cornelis de Houtman. Nah, mereka itu pergi ke Banten, sampainya itu pada tahun 1596 atau setahun setelahnya. Habis itu mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Selanjutnya akan disampaikan materi berikutnya oleh Desta. Rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayan pertama Belanda untuk mencari rempah dianggap sukses, yang kemudian menolong pelayan-pelayan lainnya. Pelayaran yang dilakukan itu dikenal dengan masa Wildervaart. Pelayaran tak teratur. Tahun 1598, 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan ke Houtman. Kapal tersebut milik perusahaan swasta Belanda. Sekian, terima kasih. Nah, yang ketiga ada pelayaran yang dipimpin oleh Jacob van Eyck tahun 1601 dan menyebabkan keuntungan Eropa berkurang. Di sini si Jacob itu lebih berhati-hati karena ingin meraup keuntungan yang lebih besar. Dia itu tidak melakukan perlawanan kepada penguasa lokal di Nusantara. Nah, akhirnya usaha mereka berhasil. Mereka meraup keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah itu, pada tahun 1601, mereka kembali berlayar dengan membawa 14 kapal. Lalu terjadilah persaingan perdagangan antara Nusantara dan Belanda. Dari situlah akibatnya Eropa ini menyebabkan keuntungannya berkurang. Setelah itu untuk menstabilkan dan pokoknya untuk menghilangkan dampak tersebut, Belanda membentuklah VOC. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septian. Kepada Septian dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan berdirinya VOC yang menyebabkan raja-raja lokal dikendalikan. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara yang setelahnya berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa hingga mengendalikan raja-raja lokal, juga menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika.
Pada tahun 1598, 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berlayar ke Nusantara. Lalu armada yang pertama sampai di Maluku pada Maret 1599 dan Belanda pun membentuk VOC yang bekerja sama dengan Kesultanan Ternate yang ingin Portugis pergi. Lalu Portugis pun terpaksa mundur dan kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan untuk kolonialisme. Lalu VOC pun menyebarkan ke Pulau Jawa. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Anda Ismi. Kepada Anda Ismi, dipersilakan. Nah, ini tuh gambaran foto-foto rempah-rempah yang sangat diincar oleh bangsa Eropa dan Belanda pada saat itu. Yang pertama ada kari manis, ada jahe, ada pala, sama merica atau ketumbar. Nah, pada saat itu rempah-rempah ini tuh sangat banyak banget manfaatnya, makanya diperebutin. Salah satunya bisa buat obat, jadi kalau sakit itu bisa pakai ini gitu. Terus yang kedua bisa penghangat. Nah, bangsa Eropa kan punya musim dingin. Nah, mereka punya rempah-rempah buat jadi penghangat gitu. Terus yang ketiga buat ngawetin mumi sama ngawetin panganan. Itulah dia tadi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.